Halo, ketemu lagi sama Liva di podcast Ruang Suara. Kangen gak? Kangen gak? Kangen lah, masa enggak? Oh ya, sebelumnya minal aizin wal faizin ya. Maaf lahir batin, barangkali Liva pernah buat salah sama kalian. Pernah ada kata-kata dari Liva yang gak mengenakan di hati kalian. Mohon dimaafin. Dan ya, maaf juga karena beberapa minggu hari ini aku tiba-tiba ngilang. Tiba-tiba aja gak ada kabar dan gak upload konten sama sekali. Maaf udah bikin kalian nunggu. Tapi tenang-tenang, aku bakalan produktif nge-podcast lagi. Dan aku tuh kaget banget. Semalam aku kan coba nih nge-storyin siapa yang mau request podcast. Ternyata responnya tuh antusias banget, banyak banget yang request ke aku dan aku sampai bingung ini harus yang mana dulu yang aku angkat jadi podcast. Nah, jadi ya udah deh yang ini tentang pengalaman aku sih. Pengalaman yang agak sedikit kelam dan aku yakin banget pasti beberapa dari teman-teman juga relate sama cerita ini. Pasti pernah lah ngerasain. Ya, ini tentang body shaming sih. Jadi cerita ini dimulai ketika aku masih duduk di kelas 1 SMP. Yang waktu itu tuh aku masih kurus banget, kurus, hitam, apalagi ya, pokoknya gak enak dipandang deh. Ya karena dulu tuh emang gak kenal yang namanya skincare kan, gak tahu. Ya walaupun sampai sekarang juga aku gak tahu banyak tentang skincare. Waktu aku masih kelas 1 SMP, aku sering banget dapat body shaming. Dikata-katain sama teman tentang fisik aku kayak gimana. Contohnya gini, Liva kurus banget ya, coba deh digemukin dikit, pasti cantik deh, pasti bakal lebih bagus deh, bakal lebih enak dilihat deh. Padahal secara gak sadar dengan temen aku ngomentarin kayak gitu tuh kayak tamparan buat diri aku, kayak sakit gitu ya gak sih? Mungkin orang lain nganggep bercanda soal fisik itu ya hal biasa dan ya gak apa-apa, tapi bagi aku tuh kalau dibercandain soal fisik agak gimana gitu ya, nyesek. Gara-gara aku sering dapet kata-kata yang gak enak dari teman-teman aku, sampai pas mau kenaikan kelas 2 SMP itu aku ada pikiran pengen gemukin badan. Aku pengen badan aku tuh berisi, gak kurus-kurus banget, biar gak diledekin. Ya waktu dulu kan emang masih labil banget, bocil gitu kan, jadi pengennya tuh ikut-ikutan temen. Jadi ada temen ngomong kayak gini, kita pengen kayak gini, ada yang ngomong kayak gitu, kita pengen kayak gitu, iya kan? Karena masih kecil dan pikirannya tuh belum dewasa. Sampai akhirnya aku tuh gemukin badan aku. Aku makan aja nih, pola makan aku gak dijaga, porsi makan aku tambahin, aku gak olahraga, makan tidur. Padahal sebenarnya itu tuh gak sehat sama sekali, dan itu malah bikin jadi penyakit sih. Sampai akhirnya ya aku gemuk berisi lah. Dan parah banget, pas aku gemuk malah lebih dikata-katain lagi, malah sering dibully, malah sering di body shaming. Ya ampun, sampai aku tuh kalau ngaca apa aku seburuk itu ya di mata teman-teman aku. Aku kurus dikatain, aku sekarang udah berisi juga dikatain, malah lebih parah. Sampai
Ada temen aku yang nyaman-nyamin aku kayak binatang. Gak tahu kenapa, masalahnya apa, tapi dia tuh kayak gak suka banget kalau ngeliat aku. Sedih, pengen nangis. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Ketika dapat perlakuan kayak gitu, aku selalu tahan. Aku selalu sabar. Jangan peduli omongan mereka. Aku coba kayak gitu. Tapi tuh gak bisa. Tapi tuh kepikiran terus. Mungkin ya di sekolah aku kelihatan kayak biasa aja, kayak gak perlu. Tapi di rumah tuh jujur, aku kepikiran dan aku sempet kayak pengen pindah sekolah karena capek, kesel. Ya wajar kan, aku manusia yang gak bisa buat selalu sabar. Ya walaupun sabar itu sebenarnya gak ada batasnya, tapi aku kan cuma manusia biasa. Aku juga bisa hilang kesabaran gitu. Sampai aku pernah mau mikir pindah sekolah, tapi aku kepikiran lagi kalau pindah sekolah nanggung banget karena setahun lagi. Terus juga kan kalau pindah sekolah harus keluar biaya lagi. Aku kasihan sama mama aku kan. Ya aku kuat-kuatin sampai aku lulus sekolah. Dan ya pernah waktu itu di sekolah tuh ngadain lomba nyanyi genrenya itu dangdut. Nah di kelas aku itu gak ada yang berani ngewakilin, jadi aku ditunjuk sama wali kelas. Walaupun ya sebenarnya genre aku tuh bukan di situ, tapi ya udahlah, daripada gak ada yang ngewakilin sama sekali kan, aku maju. Nah alhamdulillahnya aku dapet juara 3. Nah waktu itu kan yang ikut lomba nyanyi itu kan fotonya tuh dipajang di papan apa gitu, di mading atau apa ya, bukan di mading, pokoknya dipajang foto-fotonya. Nah di situ ada foto aku kan, karena aku ikut lomba. Nah pas aku lihat tuh foto tuh, nggak sih kaget banget. Foto aku ada yang nyoret-nyoret, muka aku dicoret-coret, foto aku kayak disobek-sobek gitu. Pokoknya sampai di bawahnya tuh kayak ada tulisan aku dikata-katain. Dan di situ pas aku ngeliat itu kan aku sama teman-teman, aku speechless banget, pengen nangis tapi aku tahan-tahan. Aku malu, aku nggak mau nangis di depan teman-teman aku kan. Teman aku kaget, ini siapa yang bikin kayak gini gitu. Aku juga nggak tahu sampai sekarang siapa pelakunya, tapi yang jelas pasti dia benci banget sama aku. Nggak tahu salah aku apa, dan aku ngerasa aku nggak punya masalah sama siapa-siapa waktu itu. Nyampe rumah sampai aku kepikiran, siapa ya orang yang tega banget nyoret-nyoret foto aku. Aku pengen nangis, dan di rumah itu aku nangis. Pokoknya gitulah. Aku selalu serba salah di mata teman-teman aku. Selalu kurang. Sampai aku tuh capek banget. Aku salahnya apa? Emang kalau gemuk itu salah ya? Emang kalau kurus itu salah ya? Jadi aku harus gimana biar aku terlihat menarik di depan teman-teman aku? Maksudnya tuh biar aku kelihatan baik, maksudnya nggak dipandang sebelah mata aja gitu. Memang nggak, kalau kita terus-terusan ngikutin ukuran orang lain itu nggak akan ada habisnya sih. Ngikutin omongan orang itu nggak bakal selesai. Karena ukuran kita sama ukuran orang lain tuh beda, gak bisa disamaratain. Kalau kamu udah dikasihnya segitu ya, baiknya disyukuri. Gak usah diubah-ubah, apalagi dipaksa. Sekarang aku sadar kalau
lebih dari cukup. Aku harus bersyukur. Aku gak boleh ngeluh mulu aku dikasih visi kayak gini. Gak boleh. Kita itu cantik. Kita itu cakep di mata orang yang tepat. Di mata orang yang menyayangi kita. Gak ada yang salah dengan gemuk. Gak ada yang salah dengan kurus. Kita terima itu ya. Gak apa-apa. Kita emang gak bisa nutup mulut orang-orang yang ngatain kita, karena tangan kita cuma 2. Tapi kita bisa buat nutup telinga kita buat enggak dengerin omongan-omongan yang menjatuhkan itu. Jangan maksain kalau emang kamu gak bisa. Kalau udah segitu ya udah diterima, oke? Sebagai perempuan, ada banyak kebaikan lain yang kita punya, selain tubuh dan wajah yang sejatinya gak bisa kita ubah. Dan sama seperti manusia lainnya, yang kita inginkan hanya diperlakukan selayaknya manusia, yang luhur dan bermartabat. Sebab itulah sesungguhnya kita.